Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, saya mau kasih kabar terbaru tentang Google Pixel 5 yang saya pakai di 3 bulanan ya. Jadi ini konten pertama di 3 bulan yang lalu, Google Pixel 5 di tahun 2023. Nah, sekarang nasibnya gimana nih? HP saya ini kondisinya adalah Reoret IMEI ya, posisinya. Saya menggunakan kartu utama Telkomsel dan kartu eSIM-nya saya pakai kartu Tri. Ini saya aktifin dulu nih, karena sebenarnya kuotanya habis, sehingga kartu eSIM-nya nggak saya nyalain, tapi ini bisalah dinyalain. Tinggal diaktifkan aja. Jadi eSIM ini bisa kita aktifin dan juga bisa dinonaktifin. Nah ini kayaknya sih udah habis pulsanya ya, karena udah lama nggak saya pakai. Ini sinyalnya, ini dual SIM. Nah, jadi posisinya Reoret IMEI dua-duanya, SIM 1 secara SIM fisik dan juga SIM elektroniknya ya, eSIM-nya. Nah, bagaimana nasibnya? Yang pertama kita cek secara baterai health dulu ya. Jadi, gimana nih penggunaan saya selama 3 bulan saya jadiin HP utama dan saya pakai normal ya. Untuk usia kedua bulan saya udah jarang main game di sini karena saya gamingnya pindah ke Mi 11T yang ini, yang buat ngerekam. Nah, sekarang kita cek baterainya, bagaimana nasibnya sekarang. Dan saat ini yang masih terisi itu 2155 mAh dengan tingkat 86%. Kemungkinan kalau misalnya saya penuhin di 100%, ini sekitar di ya mungkin 3800 ya, atau 3700-an. Setelah saya upgrade ke Android 14, lumayan ya, untuk SOT-nya saya bisa dapat 6 bahkan sampai 7 jam. Tapi kalau 7 jam itu cukup maksa sebenarnya, sehingga baterainya tuh sisa 5%-an. Dan itu kalau misalnya saya butuh cepat-cepat atau apa, itu sangat tidak disarankan ya, sampai baterai di bawah 10%, karena kita tahu chargingnya di Google Pixel itu nggak sampai yang fast charging banget. Dia mentok di 18 watt, sehingga saya paling di 20% udah saya cas, 20% udah saya cas. Tapi yang terbaiknya adalah di Android 14 ini, saya selalu bisa tembus sampai malam gitu ya, untuk penggunaan buat kerjaan aja, backup kerjaan, email, foto-foto dikit, nonton YouTube, Instagram, scrolling gitu ya. Jadi cukup impresif lah update di bulan November ini. Dan untuk kameranya, saya ngerasa ada peningkatan nih di Instagram, di patch November ya terutama. Di Instagram saya ngerasa ada peningkatan yang cukup signifikan. Saya merasakan kembali Google Pixel 4a 5G yang pernah saya punya. Itu dulu menurut saya kameranya jernih banget saat buat ngerekam video. Dia di Android 12 atau 13, 13 awal-awal sih kayaknya, tapi yang udah stabil ya. Nah ini saya rekam kemarin waktu main ke Dieng, jadi ada kerjaan di sana. Gambarnya menurut saya udah bagus banget, jadi saya bandingin ini yang sebelum bulan Oktober nih, masih Android 14 sih. Mungkin bulan-bulan sebelum November ya, maaf, mungkin Agustus atau Oktober. Dan gambarnya menurut saya ya biasa aja, tapi setelah kemarin banyak banget yang nanyain tuh pakai HP apa. Ya ini pakai Pixel 5 ya. Nah mulai dari sini nih, ini udah, menurut saya ini keren banget sih, gambarnya bisa halus. Padahal ini saya rekam di 4K 30 fps aja. 30 fps itu biasanya masih terasa ya frame rate-nya gitu. Jadi kalau ini kerasa lebih halus aja. Terus saya cek lagi, ini di 1080p 30 fps, ini juga lumayan jernih. Nah kalau malam, yang penting kalau malam nih saya punya tips, mungkin bisa work bisa enggak, tapi ini bisa dicoba. Kalau kalian rekam malam-malam, misalnya ini di resolusi manapun ya, buat video, kalian sentuh dulu, kalian turunin aja ininya. Nah nanti supaya noise-nya itu dia nggak keangkat banget. Soalnya saya ngerasa di Google Pixel ini kalau misalnya dia nemu warna gelap atau warna hitam yang kekurangan cahaya, dia akan sedikit ngebus ya, sehingga konsekuensinya noise-nya agak terasa kelihatan. Nah, beberapa kali saya rekam dengan cara ini, menurunkan exposure-nya. Ini terasa lebih halus gambarnya dan juga noise-nya lebih minim. Bisa dicoba teman-teman ya, baik di-upload ke Instastory maupun ke Reels gitu ya. Nah ini kemarin waktu di Dieng, nah ini waktu malam-malam nih. Menurut saya ini gambarnya jernih banget. Ya memang didukung dengan lighting ya. Sekali lagi, fotografi dan videografi itu tidak terlepas dari lighting. Jangan lupakan satu komponen terpenting itu ya, atau pencahayaan. Itu yang paling penting. Mau secanggih apapun kameranya, kalau lightingnya buruk, ya hasilnya nggak akan maksimal.
Ini udah oke menurut saya di update November kemarin. Terus di pagi harinya saya juga ambil beberapa potongan video, dan selalu setiap saya upload di bulan November ini banyak yang nanya itu pakai HP apa ya. Ini pakai Pixel 5, bisa dilihat, dan ini untuk timelapse-nya juga lumayan, hasilnya lebih halus sih menurut saya. Nah ini ketika POV buat jalan. Tapi saya jarang banget ya ngerekam dari kamera Instagramnya. Saya lebih suka rekam di kamera bawaan dulu di Gcam. Pakainya metode pause and record aja, nggak usah melalui editing, karena ya lama juga nanti. Nah kayak gini, misalnya ini saya pakai pause and record. Pause and record itu apa? Buat yang belum tahu, harusnya di semua HP Android sih ya. Jadi ketika kita rekam kayak gini, misalnya kita ambil footage, oke cukup kita pause. Kita cari lagi angle yang lain. Oh nemu lagi misalnya kayak gini. Oke, kita panning kayak gitu, terus kita pause. Nah kalau udah mungkin 20 detik aja kita baru stop. Nah itu kita udah dapat 2 footage atau 4 atau 5 footage yang sudah di cut ya, tapi secara langsung ketika rekaman. Jadi kita nggak perlu editing lagi, nggak perlu gabungin file lagi. Nah itu cukup efektif buat yang pengen cepet point and shoot ya, pengen rekam terus posting kayak gitu. Ya emang Pixel, walaupun ini Pixel ya nggak secanggih di iPhone ketika rekam langsung dari kamera Instagram kayak gini. Saya di iPhone kan rekam langsung di kamera Instagram udah frame rate-nya bagus ya. Sebenarnya di sini lebih baik daripada Android pada umumnya. Bahkan bisa pakai lensa ultrawide-nya juga. Tapi ya hasilnya nggak akan sebagus ketika rekam dengan Gcam. Oke, kondisi berikutnya untuk sinyal nih. Pasti banyak yang nanyain untuk rev-rate image selama kalian nggak ngereset pabrik HP-nya. Jadi reset itu ada beberapa ya di sini, di sistem opsi reset. Nah, di sini sudah banyak yang akhir-akhir ini ada lagi ya yang dia melakukan reset jaringan ini. Pokoknya apapun yang ada di sini saya sarankan tidak usah diotak-atik kalau kalian pakai HP rev-rate image. Harap sadar diri saja sehingga dipakai aja HP-nya normal mungkin. Kalau misalnya ada kendala sinyal dan ini itu cukup mainkan mode pesawat aja atau matikan HP-nya atau coba ganti kartu dan APN-nya. Jadi nggak usah otak-atik ini. Kecuali kalau memang kalian udah tahu cara rev-rate image atau kalian udah tahu konsekuensinya dan nanti harus rev-rate ulang ya nggak masalah. Tapi kalau yang benar-benar baru cobain Pixel, ya saya sarankan sih nggak usah otak-atik bagian ini. Oke ya teman-teman, kalau misalnya kalian bingung ketika mau jual HP-nya dan data-datanya kalian cukup banyak, ya tinggal kayak gini aja. Satu-satu memang lama ya. Kita hapusin satu-satu. Yang pertama jangan lupa untuk hapus datanya. Ini hapus penyimpanan, maka data dari aplikasi itu sudah kehapus semua, tinggal nanti uninstall. Udah kayak gitu cukup. Semua aplikasi ya, apapun aplikasi bawaan juga kalian gituin. Kalau aplikasi bawaan kan nggak bisa dihapus, cukup dihapus datanya aja. Supaya ketika ada akun-akun yang masih login itu akan kehapus semua. Tinggal logout semua akun Google-nya, maka HP-nya bisa dijual seperti kondisi reset pabrik. Nah, ya jadi amannya kalian nggak perlu reset pabrik, nggak perlu rev-rate email lagi. Itu kondisi HP yang saat ini. Dan untuk status email dan sinyal sejauh ini aman ya. Saya belum pernah hilang sinyal sama sekali. Jadi semuanya normal. Ini unit rev-rate email dua-duanya. Dan saya pakai kartu Telkomsel di beberapa tempat dan kondisi ya menyesuaikan dengan HP lain aja sama. Speednya juga oke. Kemarin di Dieng itu saya pakai Indosat bisa tembus di 100 Mbps. Lumayan kencang. Bukan lumayan, itu kencang banget untuk ukuran 4G ya. Karena 5G ini nggak bisa. Jadi untuk Pixel yang saya tahu sampai saat ini ya, yang 5G-nya mau aktif itu harus di root ya, dan pakai modul 5G, dan kecepatannya juga nggak beda jauh dengan 4G-nya kok. Terus untuk chargernya gimana supaya dapat merawat baterainya dengan ya cukup oke lah. Ini dari saya beli, menurut saya baterainya masih sama seperti pertama kali saya beli. Saya pakai charger yang cukup bagus. Beli yang di official store ya, yang reputasinya oke, ya contohnya yang kayak ini PX, ada juga merek lain yang sudah sering saya sebutkan, ada AUG, Acmic, terus Ugreen ya, terus Baseus dan lain-lainnya. Yang penting Type-C to Type-C ya, jangan sampai salah lah. Ibaratnya kan kalau fast charging itu sebenarnya metodenya sama, pengecasan cepat, tapi protokolnya beda-beda. Kalau yang Pixel tuh power delivery, ini Type-C to Type-C. Saya kabelnya pakai Vention ini. Vention ini lumayan sudah terkenal untuk urusan perkabelan ya. Kabel apapun, mau kabel LAN, kabel HDMI, kabel Type-C to Type-C, ini kabelnya bagus-bagus.
Dan ini saya buat ngecas ini juga bisa. Mi 11T kan support 65 watt ya. Di sini dia support sampai 65 watt dan masih terjaga dengan baik. Jadi itu untuk casing, ini saya sampai punya 3 ya. Casingnya model-model gini aja untuk Pixel 5, nggak ada yang istimewa. Ya semuanya ya normal-normal aja. Kalau mau yang tipis kayak gini ada. Ini jarang banget saya pakai tapi bisa menguning sendiri, nggak tahu kenapa. Bahkan kayaknya nggak lebih dari 2 minggu. Saya pakainya selalu saya lap bersih. Jarang banget saya pakai kotor-kotor dan ujung-ujungnya menguning juga. Nah kalau yang ini ada risiko nih kalau pakai case yang rugged kayak gini ya. Ini sangat tebal dan menurut saya ini penyebaran panasnya sangat buruk sehingga memiliki konsekuensi baterai jadi cepat habis ketika device-nya cepat panas. Ini kalau misalnya kalian ngegame pakai casing kayak gini, saya sangat tidak merekomendasikan. Lebih baik dilepas aja casingnya kayak gini. Dan akan lebih baik juga dipasangi cooler. Kalau misalnya mau maksa main game di sini, oke, main game Mobile Legends masih bisa kok di sini aman. Grafisnya ya oke lah, mau rata kanan juga bisa. Cuman kalau mau aman, nggak pakai kipas ya di smooth aja ya mainnya. Oke teman-teman, kabar terbaru dari Pixel 5 itu dulu. Belum tahu akan saya jual atau enggak. Karena ini lagi lumayan naik nih harganya. Terus populasinya dari penjual kayaknya mulai sedikit. Dan ini lagi banyak yang nyimpen sih saya rasa ya. Banyak yang nyimpen nahan-nahan buat nggak jual. Soalnya apa? Untuk Pixel 5 ini menurut saya gara-gara kemarin pas November Android 14, kestabilan OS-nya dan juga navigasi berbagai hal di sini yang ada di Android 14-nya jadi sangat enak untuk digunakan harian. Bahkan untuk kerja, nonton film, media itu jadi sangat nyaman. Oke teman-teman, itulah kondisi Pixel 5 saat ini yang saya pakai. Semoga informasi ini memberi informasi tambahan buat teman-teman yang lagi nyari Google Pixel. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.